Halo, perkenalkan nama saya Irul. Di sini saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul dengan Angan Senja, Senyum Pagi. Di sini saya akan membacakan per episodenya. Semoga teman-teman semuanya bisa menikmati audiobooks novel ini. Happy watching dan happy listening. Dialah Angan Senja. Ia terbangun dari tidurnya, lalu duduk sejenak. Bibirnya terlihat merapalkan sesuatu. Kepalanya bergerak-gerak, perlahan. Gumamnya makin terdengar jelas. Ia menyebutkan sejumlah angka. Angka-angka yang panjang. Tak lama, ia bangkit setelah mengarahkan remote ke arah jendela. Membukakan tirai elektrik yang menutupi kaca tempered yang membentang di sepanjang dinding sebelah timur. Cahaya fajar menyelinap ke balik kaca. Angan berjalan dari tempat tidurnya menuju jendela besar yang bukan hanya menambah kesan mewah kamarnya, tetapi sekaligus memberi cahaya yang lebih dari cukup untuk ruangan itu. Di sana sudah tertulis beberapa angka atau huruf atau rumus yang tersusun rapi. Beberapa di antaranya juga membentuk notasi musik dan angka nada. Jendela itu menghadap ke pemandangan kota Jakarta dari ketinggian hampir 200 meter dari permukaan tanah. Di apartemennya di lantai 18, cahaya pagi menerobos ke balik tulisan tangan Angan yang tercetak memadati kaca jendela raksasa itu. "Aku harus segera menyelesaikan ini," gumamnya. Di sana, Angan berdiri mematung. Ia tampak berpikir, telunjuknya diletakkan di atas bibir. Kepalanya masih bergerak-gerak seperti orang gugup. Tak jauh dari jendela besar itu, terletak sebuah grand piano yang floorboardnya terbuka. Semacam penutup yang biasa melindungi tutus keyboardnya. Tak lama ia menuliskan angka-angka yang ia gumamkan tadi. Di kaca jendela, sebuah hasil dari angka-angka dalam rumusnya yang ia tuliskan sebelumnya. Musik adalah gabungan nada-nada yang menciptakan kemungkinannya sendiri. Ia menuliskan rumus integral dan probabilitas. Integration and probability, bisiknya. Sambil terus menulis angka-angka yang panjang. Setelah menuliskan semuanya, bibir Angan masih merapalkan sesuatu. Tampaknya ia sedang memastikan semua sesuai dengan apa yang terekam di kepalanya. Kemudian ia mengangguk, namun tak ada senyum di wajahnya. Tak tergambar kepuasan di rautnya. Tak ada emosi apapun. Baginya, angka-angka itu sudah menjadi rutinitas yang biasa-biasa saja. Wajah Angan masih saja datar ketika ia berjalan menuju kamar mandi. Kepalanya bergerak-gerak dan ia berjalan dengan cepat. Seperti orang yang gelisah dan selalu terburu-buru. Ia membuka kamar mandi berpintu kaca di sisi lain ruangan tidurnya itu. Lantai granit berwarna beige berukuran 80 kali 80 cm yang hampir tanpa jarak memberi kesan luas untuk ruangan itu. Di ujungnya terdapat sebuah jacuzzi, tapi kali ini ia tak sedang ingin berendam. Angan mematut dirinya di cermin yang terletak tepat di atas wastafel. Mengusap janggut-janggut tipis yang entah mengapai selalu muncul lagi setiap pagi, meski ia tak pernah absen mencukurnya setiap hari. Angan meraih sebuah electric shaver di jangkauannya. Kemudian mulai mencukur. Musik tercipta dari getaran nada. Getaran menciptakan frekuensi. Frekuensi selalu bisa dihitung, meski angka-angkanya tak selalu masuk akal.
Ia tak bisa mencegah hal-hal semacam itu berlompatan di pikirannya. Sejak tadi, telepon genggamnya berdering. Sudah 3 kali sejak pertama benda itu berbunyi. Angan mengabaikannya saat dering pertama. Ia malas mengangkat telepon itu. Ia pikir itu dari sekretarisnya, Dian. Aku tahu pagi ini ada meeting penting dengan orang Jepang. Ia masih menikmati air panas yang disetel deras menghujani punggungnya. Batin Angan. Lalu dering itu berhenti. Tetapi tak lama berselang, teleponnya berbunyi lagi. Angan tahu itu tak mungkin Dian. Ia tak mungkin berani menelpon bosnya 2 kali. Angan mematikan keran shower, mengambil handuk lalu bergegas keluar. Sayangnya telepon tak bisa diangkat. Bunyinya terputus begitu saja. Sepertinya si penelpon putus asa mendengar nada sambung yang tak kunjung menyambungkan pada si pemilik nomor. Ia sempat menyalakan televisi dulu saat berjalan dari kamar mandi menuju nakas di samping tempat tidurnya. Dan telepon genggamnya berdering lagi. Dari dekat terdengar lebih keras. Halo? Angan masih mengeringkan rambutnya ketika ia mengangkat telepon. Ia berjalan tegap memandang keluar jendela. Lalu ia menyisir rambutnya dengan tangan. Angan? Jawab suara di ujung telepon. Terdengar agak panik. Iya? Angan mengonfirmasi suara itu. Ia menurunkan tangannya. Tubuhnya tegap. Nak, Angan kalau bisa segera pulang, ujar suara dari balik telepon. Suara yang sudah ia kenal sejak kecil. Suara yang dari getarnya ia tahu apa yang tengah dirasakan pemilik suara. Angan terlihat mendengarkan penjelasan orang itu dengan seksama. Ia tahu hari ini akan tiba, tapi ia tak tahu harus berkata apa. Angka-angka pecah di dadanya. Lantai tiba-tiba terasa lebih dingin. Benda-benda seperti beku. Tik-tak jam memelankan dirinya sendiri hingga berhenti. Suara televisi menggema dalam kepala. Terima kasih sudah mendengarkan episode pertama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.